Perlu sekitar 6 orang untuk menangkap pelaku tersebut. Pokoknya sana kemari terus. Oh gitu. Iya, jalan-jalan terus. Dia bilang ini beli daging Yanti, ini beli daging Yanti gitu. Siapa yang mau beli ini daging Yanti? Masalahnya mau peso di Unjalan. Astagfirullahaladzim. What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel kesayangan kita, Horror Area. Ini tempatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kemarin ini, jagat sosial media kembali digegerkan dengan sebuah kasus pembunuhan dengan cara namun, tak seperti pada kasus biasanya. Soalnya, kasus ini terbilang ekstrim atau di luar nurul. Kenapa seperti itu? Ya karena setelah dihilangkan nyawanya, pelaku pun jasad korban tersebut. Tak berhenti di sana, pelaku pun membagikan daging tersebut ke tetangga-tetangga sekitar rumahnya. Gokil banget deh gengs. Nah kali ini, gue akan bahas sebuah kasus yang pastinya tentang kasus ini yang terjadi di Ciamis dan menggegerkan masyarakat seluruh Indonesia. Gimana kronologinya? Gimana cerita lengkapnya? So tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama pembahasannya di sini di Horror Area. Mari kita sedang sama-sama berdoa untuk beliau. Semoga beliau tenang di alam sana, diampuni segala dosanya, dan diterima segala amal baiknya. Amin. Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, pada hari Jumat kemarin digegerkan tuh gengs dengan sebuah kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh salah satu warganya bernama Tarsum. Ia tega melakukan hal tersebut kepada istrinya sendiri yang bernama Yanti. Tak hanya menghilangkan nyawa korban saja, ia pun dengan kejinya memotong-motong bagian jasad tubuh korban tuh atau menjadi beberapa bagian. Peristiwa penghilangan nyawa tersebut terjadi sekitar pukul 7:30 pagi itu, waktu Indonesia Barat. Saat itu, korban pun hendak pergi ke masjid untuk mengikuti pengajian bersama ibu-ibu kampung lainnya. Yoyo Taryo selaku Ketua RT 08 Desa Singajaya pun mengatakan ia tidak menyaksikan secara langsung bagaimana Tarsum nanti kala itu. Soalnya saat itu ia hendak bersiap untuk berangkat kerja seperti biasanya. Namun, ia pun mendapatkan laporan dari warganya mengenai kejadian mengerikan tersebut. Warga itu pun sempat menyebutkan bahwa Tarsum sempat memukul Yanti, kemudian pelaku pun pulang ke rumahnya. Ternyata, kala itu ia akan mengambil pisau, hingga akhirnya dengan kejinya, Tarsum pun menghabisi dan membunuh tubuh istrinya sendiri. Jelas Yoyo kala itu. Setelah mengetahui hal tersebut, Yoyo pun segera melapor ke pihak kepolisian, tepatnya ke Polsek Rancah. Tak berapa lama, pihak kepolisian pun akhirnya sampai tuh di TKP. Astagfirullahaladzim. Dengan dibantu oleh warga sekitar, polisi pun akhirnya menangkap tuh sang pelaku tersebut. Proses penangkapan pelaku pun tak semulus pada umumnya. Perlu sekitar 6 orang untuk menangkap pelaku tersebut. Setelah korban, pelaku pun mencoba menjual daging tersebut yang merupakan jasad korban istrinya tersebut. Tarsum pun sempat membawa potongan tubuh istrinya tersebut ke rumah-rumah tetangganya. Masalahnya mau peso di Unjalan. Astagfirullahaladzim. Yoyo juga mengungkapkan bahwa dirinya juga sempat ditawari daging tersebut. Saat itu, daging tersebut sudah dimasukkan
ke dalam sebuah baskom. Ia juga sempat mengingat tuh perkataan pelaku saat menawarkan daging tersebut. Pokoknya sana kemari terus. Oh gitu. Iya, jalan-jalan terus. Dia bilang ini beli daging Yanti, ini beli daging Yanti gitu. Siapa yang mau beli ini daging Yanti, daging Yanti. Kemudian, Pak Yoyo pun menambahkan bahwa Tarsum tersebut bekerja sebagai penjual domba di kampung itu. Selain itu, warga pun menduga bahwa aksi tersebut ia lakukan karena ia depresi dengan keadaan ekonomi di keluarganya yang berantakan saat itu. Dugaan itu bukan tanpa sebab, karena beberapa waktu lalu banyak tuh penagih hutang yang datang ke rumahnya. Selain itu, Tarsum pun dikabarkan sempat mencoba melakukan aksi bunuh untuk mengakhiri hidupnya sebelum pada akhirnya ia pun membunuh istrinya sendiri. Rumahnya mau nutup sendiri. Oh, sempat Iya, sempat beberapa kali jadi di kepala sampai dibawa ke kufa gitu. Berarti sebelum melakukan upaya bunuh diri, dia sempat membentur-benturkan kepalanya ke arah tembok dan juga ia pun mencoba menyerang dirinya sendiri tuh. Namun hal tersebut berhasil digagalkan warga sekitar. Sambung Yoyo lagi. Hal tersebut dinyatakan valid oleh pihak kepolisian karena ada beberapa luka di tubuh pelaku sendiri. Misalnya berupa sayatan di lengan kirinya dan juga ada sebuah tusukan di betis bagian kanan belakang pelaku tersebut. Pelaku pun sempat diberi obat penenang oleh pihak puskesmas. Hal itu dilakukan karena dari keterangan keluarga korban dan puskesmas pun mengatakan bahwa Tarsum akhir-akhir ini mengalami perubahan perilaku karena mungkin depresi tersebut. Perubahan perilaku tersebut berupa menjadi gampang marah dan sempat ingin kabur dari rumahnya sendiri. Pihak kepolisian melalui AKBP Akmal pun mengatakan bahwa pihaknya akan terus memeriksa kondisi kejiwaan Tarsum ke dokter kejiwaan. Dan hingga saat ini, kondisi Tarsum pun belum juga menuju stabil. Nyata tuh yuk. Lah, itu nyata tuh. Pihak penyidik pun mengalami kesulitan dalam meminta keterangan karena pelaku memberikan keterangan yang selalu berubah-ubah. Setelah melakukan penyelidikan tersebut, polisi pun menemukan fakta-fakta terbaru dari kasus mutilasi ini yang begitu mengerikan. Dan mari kita bahas satu persatu ya, gengs. Polres Ciamis pun sampai saat ini terus melakukan penyelidikan mencari motif pasti di balik kasus penghilangan nyawa tersebut yang dilakukan oleh Tarsum. Namun, pelaku pun masih belum bisa tuh dimintai keterangannya, ucap AKBP Akmal selaku Kapolres Ciamis. Walaupun begitu, saat ditanya mengenai hutang senilai 100 juta yang dimiliki oleh Tarsum tersebut, beliau pun menerangkan bahwa hutang tersebut memang ada, tapi bukan dipakai untuk melakukan perjudian. Karena kejiwaan pelaku yang belum juga stabil, pihak kepolisian pun kesulitan tuh, terutama mengenai motif hutang yang dimiliki pelaku tersebut. Tambah Kasat Reskrim Polres AKBP Joko prihatin. Pak Joko pun menambahkan bahwa hutang yang dimiliki oleh Tarsum tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya dan juga untuk membayar utang dari bisnis potong sapi dan kambingnya yang belakangan ini sedang sepi. Semua saksi dari kasus ini telah diperiksa oleh pihak polisian. Dari semua pernyataan saksi yang ada, semuanya pun mengarah kepada pelaku, yaitu Tarsum. Dan saat ini, Tarsum pun telah ditetapkan sebagai tersangka, ucap pihak kepolisian. Kondisi kejiwaan Tarsum pun kali ini berangsur-angsur pulih. Namun, saat pembicaraan menjurus ke arah ia pun langsung berhenti dan tak mau lagi berbicara seperti biasanya. Bahkan, ia pun berubah menjadi reaktif.
Pak Joko pun kembali menyatakan bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang ada, disebutkan bahwa benar adanya Tarsum tersebut memiliki hutang yang jumlahnya cukup banyak. Hutang tersebut mencakup hutang ke bank maupun ke perorangan. Jumlahnya pun tak sedikit, senilai lebih dari 100 juta rupiah. Jumlah tersebut pula mencakup hutang tersangka dan hutang keluarganya. Selain itu, usaha pelaku pun belakangan ini sedang mengalami penurunan atau bisa dibilang sedang sepi. Lalu, polisi pun menyimpulkan bahwa masa hutang yang berjumlah 1 juta tersebut merupakan salah satu motif dari kasus penghilangan nyawa itu. Namun, mengenai tudingan dari kabar yang beredar tentang keterlibatan pelaku dengan judi online, pihak kepolisian pun belum bisa membuktikan hal tersebut. Karena sampai saat ini tidak ada yang mengarah ke sana. Yang jelas, korban ini terhimpit akibat tekanan ekonomi. Seperti yang telah gue paparkan sebelumnya, Pak Joko pun kembali menyebutkan bahwa sampai saat ini penyidik pun belum bisa memastikan motif utama di balik kasus penghilangan nyawa ini. Sampai video ini dibuat, kondisi Tarsum sang jagal istri Ciamis tersebut berangsur pulih. Hal ini dibuktikan dengan mulai nyambungnya arah pembicaraan, termasuk pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik. Sedangkan kondisi kedua anaknya saat memberikan keterangan, nampaknya mereka dalam keadaan yang stabil, tutup Joko saat itu. Itulah pembahasan kasus disertai dengan mood yang lagi viral tuh menggegerkan warganet. Semoga kita lebih berhati-hati lagi di zaman yang edan ini. Dan selalu ingat juga kata-kata Bang Napi itu. Was-waslah, was-waslah. Mari kita berdoa sama-sama, semoga keluarga kita dijauhkan dari kejadian yang demikian. Amin. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng icon agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update. Dan buat kalian yang ingin pembahasan lain di channel ini, silakan saja tulis di kolom komentar ya. Nanti kalau gue mampu, gue bahas topik itu di channel ini. Terima kasih. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.